Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, para pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa dan menginformasikan tentang kegiatan pengajian di Gresik kali ini yang dihadiri oleh Bapak Kiai Haji Imaduddin Usmani dan juga Dr. Kiai Haji Abbas, di mana ini terjadi ada upaya untuk menggagalkan kehadiran beliau. Tapi alhamdulillah dalam kesempatan ini di Gresik berjalan dengan sesuai rencana, walaupun sedikit ada kejadian yang menegangkan dalam situasi pengajian. Untuk kali ini kami akan tayangkan tausiah di acara Haul Wali Gresik Haul Bah Zainal Abidin yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abbas. Selamat menyaksikan. Saya dapat kabar dari seseorang bahwasanya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolresnya Panjenengan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negaranya. Seharusnya Panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya Panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki kiai, Anda diam, wahai Polri. Sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok-goblok, gak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya, supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa, karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah bareng santri sampai ini. Kenapa badan? Sekarang saya tanya kepada sampean saya. Apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang, kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Enggak boleh seperti itu, saudara.
Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Mbak Alwi. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitasnya seperti itu? Betul lah betul? Betul lah betul? Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang-larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya, jangan larang-larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan, menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul lah betul? Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Mbak Alwi ini, mohon maaf, jangan di framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Mbak Alwi. Saya tidak punya benci kepada Mbak Alwi, saya tidak punya musuh kepada Mbak Alwi, tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari benci sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda jadi kepolisian, jadi TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan pelempam-pelempam, melencang-melencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kiai yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Jangan sangka Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda dengan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa jadi Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun dari TNI. Mungkin amatan. Mohon maaf saudara, ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyerbakan sistematis yang dilakukan oleh klan Mbak Alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus bangun semua, karena ini adalah bangsa-bangsa kita, negara-negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa, tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul lah betul? Betul lah betul? Masya Allah, para syekh, para sedulur, lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo semenjak dulu, sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya, dihancurkan oleh klan Mbak Alwi dengan racun-racun yang tidak benar. Akidahnya banyak yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang ono tuh kiai di Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Mbak Alwi ora wani. Iso urusan dadi kiai meneh wae. Pantesan din bojo pe ora wani lawan Mbak Alwi ora wani. Biasanya kayak model kayak gue, biasanya ya ngoten bojone mung siji ati wedian. Gak waneh. Iku para sedulur, akidah ini hancur Kiai. Bagaimana mungkin tidak hancur? Kalian buka kita ke secara nyata. Saya dengan Ki Imad dan para ulama, para kiai yang sadar akan itu semua, dibuka manuskripnya, dibuka datanya dan kitab-kitabnya, dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia, menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian, ada seorang doktrin Oknum Habib. Saya bicara Oknum Habib,
artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, gak usah tersinggung. Kalau ente ikut tersinggung berarti ente sama-sama gak benar. Kenapa? Saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengrusakan akidah yang segera harus diberesin. Dan ini dari klan Ba'alwi. Ini dari Ba'alwi nih. Saya harus mengatakan dari Ba'alwi. Kenapa? Uang nyatanya dari Ba'alwi. Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'alwi, nyatanya dari Ba'alwi, bohong saya namanya. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melek. Betul-betul. Poros cerek, poros setulus demawat. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari meriwayatkan Kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, Kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Kecuali kalau Allah yang memerintahkan, maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin. Rasulullah sayyidul anbiya'i wal mursalin wa afdalul makhluqat ala itlaq. Makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik. Malaikat Maliknya jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, yaitu para Habib. Ini sesat saudara-saudara. Ini kadang-kadang yang jadi orang Madura main telan-telan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, telan aja. Jadi hilang ente kemaduraannya itu. Betul lah betul. Betul lah betul. Muhammad apa Madan? Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene gurung dipai maamnya Muhammad kok. Ini biasanya Gus Jami iki nek aku teko biasanya dikei maam bar niki gak ana maam ngono. Kok aku jabur terus kayak kowe itu nek gak emang gak sayang marang kiyaine wong Jawa Timur ya. Ini sesat dan saya harus katakan, wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh Sabang sampai Merauke, ini adalah penyesatan akidah sebenar-benar. Dan aku orang ngomong salah Gustavo betulnya aku. Daripada aku dibentuk dengan Gustavo, aku gelut mereka oleh dari Adnan Ramil. Paham ya udah? Ini ini sudah tidak benar. Kita semua tahu bahwasanya ada kopi-kopi daripada Ba'alwi yang sangat meresahkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Ba'alwi itu sudah digabrus. Allah
Sekarang sadar. Melek. Kupingnya bolong apa boten? Bolong apa boten? Gimana boten? Lah ini orang seterusnya. Ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena ini harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Ganti. Betul. Sanes kiai ini, udah kiai urusan ngaji kok. Gimana? Tuh jauh, kurang kritik Kapolres sampean. Ojo sakit hati itu udah pelor biasa yang itu biasa saling kritik. Gila kemudian, paham kemudian. Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato dari para wakil Habib Sulaiman benar. Ngomong di berapa katanya bahasanya bisa kepada Allah 70 kali. Sedangkan Rasulullah dipuja Siratun Nabawiyah Imam Indonesia, Siratun Nabawiyah Imam Indonesia, Siratun Nabawiyah Imam Mubarakuri mengatakan Kanjeng Nabi selama hidupnya orang cuma satu kali. Jadi kalau saudara ada waktu Habib itu bisa orang 70 kali, artinya menanamkan doktrin racun kepada Jawa Timur bahwa Habib lebih hebat dari Kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua di surah akibatnya. Betul. Lanjut. Seterusnya. Ini sudah nggak benar. Syariat bisa hancur, saudara. Syariatnya. Nomor sebagai para seterusnya bangun. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara perubahan ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi katanya ada orang yang ikut kepada Habib, kemudian saudara-saudara kalian ada yang ikut kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal katanya Habib yang menyelipkan kertas di kepalanya. Dicerita di kepalanya kertas. Oh, wahai fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau sudah masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada Mukarrair dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau benar? Merusak syariat atau benar? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk, tidak apa-apa, yang penting kita hadir masuk surga. Ini adalah penyesatan dari syariat sholat benar. Nah, demikian ceramah dari Bapak Kiai Habas di Gresik semalam. Kaum muslimin muslimat, mari kita selalu menjaga ukhuwah, persatuan, kesatuan, ya, jangan sampai umat Islam ini terpecah belah. Insyaallah, naudzubillah, jangan sampai umat Islam ini terkotak-kotak, terpecah belah karena adanya permasalahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayahnya kepada kita semuanya. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan yang lurus dengan ucapan doa kami buat kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhiru kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridha linayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.